Maka Aisyah itu pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kau capek-capek ibadah? Kau dijamin masuk surga. Salat malamnya Nabi itu sampai sahur kalau Ramadan. Terkadang memang 8 rakaat, tapi 1 rakaat itu terkadang 3 juz dia baca. Rasulullah tahu umatnya tidak mungkin mereka sanggup mengikuti saya. Karena Rasulullah selalu carikan alternatif yang kira-kira umatnya ini bisa yang di belakang. Terutama kita yang sudah jauh dari Nabi. Jadi kalau ada yang bilang ikuti Nabi, apanya mau ikuti Nabi? Oh, enggak sanggup, sholat malamnya saja. Coba-coba di sini sholat malam tarawih Pak, sampai sahur. Kok di dalamnya mana jamaah? Maka Rasulullah itu siapkan alternatif yang lain. Makanya kita masuk mengikuti Nabi itu secara totalitas, jangan sepotong-sepotong. Mungkin Rasulullah tidak ucapkan, tapi Rasulullah perbuat. Atau mungkin Rasulullah perbuat, tapi Rasulullah tidak ucapkan. Salah satunya nanti ada orang bilang tidak ada itu berdoa setelah selesai sholat. Mungkin Rasulullah tidak lakukan, tapi Rasulullah sabdakan, hai Muaz, ini uhibbuka, saya itu sayang cinta kepada kamu. Maka saya nasihatkan kepada kamu supaya jangan kau tinggalkan tempat dudukmu setelah selesai sholat. Sebelum kau membaca ini doa, fi duburis sholat. Salah satu tempat yang makbul doa itu adalah di akhir sholat, di duburis sholat. Juga imam itu pun assalamualaikum salam memekoba. Itu nang kena milo doa itu imundri. Padahal mereka pahami itu salah satu doa yang cepat dikabulkan itu adalah doa saudara kepada saudaranya yang lain. Rasulullah itu pernah mengaminkan doanya malaikat Jibril. Jibril mengaminkan doanya Rasulullah. Sahabat mengaminkan doanya Rasulullah. Terkadang sahabat mengaminkan doanya sesama sahabat. Tidak tahu dari mulut mana doa itu yang diterima oleh Allah. Amin mana diterima oleh Allah. Apalagi kan di belakang banyak jamaah kasihan yang tidak tahu berdoa. Kita kira ke jamaah di belakang itu terus semua berdoa kasihan. Ada orang itu cuma Rabbana atina fid dunya hasanah tahu kasihan. Iya. Kita yang pintar-pintar doakanlah, maka mintalah yang umum-umum, jangan minta yang khusus. Kalau kita berjamaah, sudah itu baru kita sholat berdoa sendiri-sendiri. Ambil dua-dua. Selesai sholat subuh, baca qul huwallahu ahad 10 kali. Siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali pagi hari, maka bunyalahu baitan fil jannah, dibangunkan istana di surga. Rasulullah tidak pernah tinggalkan sempatnya sebelum dia membaca istighfar 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikal salam. Dia baca ayat kursi 1 kali. Siapa yang baca ayat kursi 1 kali kalau selesai sholat fardu, maka tidak ada yang bisa menghalangi dirinya masuk surga kecuali mati. Sering saya sampaikan ini. Apa maksudnya dijamin masuk surga? Karena yang menghalangi orang masuk surga itu pertama mati. Nggak bisa masuk surga kalau masih hidup ki. Jadi kalau mau masuk surga coba. Ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana wa waffaqana ila siratil mustaqim. Siratil azizil hakim. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ar-rahmanir rahim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Syahadatan tunjina min adzabin alim wa tudkhilana jannatan na'im. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin dzi khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa zurriyyatihi ila yaumil aqim. Amma ba'du. Jamaah subuh sekalian yang sama dirahmati, diridhoi dan diampuni oleh Allah serta disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah di subuh yang mulia ini dan mendoakan kita semua. Yang biasa kita kenal bahwa salat subuh itu adalah salatul wusta. Kemuliaannya karena banyak malaikat yang hadir bersama dengan kita beribadah, berdiri ruku, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu berkumpul di setiap subuh dan asar. Nanti setelah selesai sholat berjamaah dengan kita, barulah malaikat penjaga malam naik untuk melapor kepada Allah. Dan malaikat penjaga siang siap untuk melaksanakan tugasnya di siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu kita paham semua. Beliau itu adalah suri tauladan, ataukah uswatun hasanah bagi umatnya untuk keselamatannya di dunia, terutama kelak nanti di akhirat.
Dan beliau itu adalah ikutan yang sempurna, atau contoh tauladan yang sempurna. Kalau ada kekurangan beliau, maka sesungguhnya di situlah letak kesempurnaan beliau. Kenapa? Karena dia adalah uswatun hasanah bagi kita. Suatu saat Rasulullah kalau tidak salah, kalau bukan sholat zuhur, sholat asar, beliau sholat cuma 2 rakaat. Langsung salam. Selesai salam, sahabat penasaran. Dianggap itu adalah sesuatu yang kurang. Ya Rasulullah, adakah ayat baru yang turun? Nabi menjawab, tidak ada. Kita ini bukan dalam keadaan musafir. Kenapa dikasar sholat? Atau mungkin Rasulullah lupa. Maka beliau menjawab, saya tidak pernah lupa. Bahkan mataku terpejam, tapi hatiku itu tetap ingat Allah. Beda dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita lupa rakaat sholat, maka penyebabnya itu beda dengan Nabi. Kalau Nabi mungkin karena saking khusyuknya, menghadap dan berkomunikasi, bercas-cas langsung dengan Allah. Tapi kalau kita lupa rakaatnya, maka yakinlah pasti dunia yang memalingkan kita. Banyak yang kita ingat urusan dunia. Ada yang tanya, Ustaz, khusus sekali sholatku sampai ku lupa rakaatnya. Saya bilang, bohong-bohong itu. Dia lupa rakaatnya bukan karena khusyuk, tapi karena dunia yang diingat. Maka Rasulullah waktu itu langsung mencukupkan 4 rakaat. Naik berdiri, beliau mencukupkan 4 rakaat. Tapi setelah dia membaca tahiyat, beliau sujud sahwi 2 kali. Tetap takbir, subhanallahi man la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Apa artinya? Bahwa mungkin sengaja Allah kasih salah atau kasih lupa rakaatnya, supaya nantinya umatmu ini juga suatu saat nanti akan mengalami hal seperti itu. Lupa berapa mika ini, 3 mika atau 4. Cara menyelesaikan itu tadi, ambil sisanya, baru ditutup dengan sujud sahwi. Jangan diulangi sholatnya, jangan dirusak sholatnya, lanjutkan saja. Naik mengambil 1 rakaat. Kalau cukup, alhamdulillah. Tapi kalau lebih, tidak apa-apa. Tapi tetap ditutup dengan sujud sahwi. Saya bilang tadi, letak kesempurnaan beliau. Disitulah kelebihannya kalau sholat berjamaah orang. Kalau sholat berjamaah, apalagi kalau orang tua maki, biasa juga pelupa maki juga, pergi sholat berjamaah. Kenapa? Tidak usah pikir berapa rakaatnya. Tidak usah. Karena ada imam yang tuntun kita. Kalaupun salah atau lupa, maka yang peringati itu yang ada di belakang imam. Makanya tidak boleh sembarang itu orang dulu di belakangnya imam. Karena kalau imam kentu, maka yang gantikan itu yang di belakang. Atau salah atau lupa, yang peringati itu. Karena orang itu di belakangnya imam pakai lepis, tidak dilarang, tapi kurang ada sana. Kurang ada. Karena kalau ada berhalangan imam, maka bukan orang yang di belakang. Kita juga kalau pintar-pintar kalau memang tidak ada, di belakangnya ki imam. Jangan baku dorong-dorong, kita mau. Saya kira sering disampaikan bahwa seandainya kalian tahu kelebihan keutamaan dulu di saf depan, maka kalian akan minta supaya diantri. Kita ini baku dorong-dorong. Kalau Jumat apa diumumkan kami maju ke depan mengisi saf-saf, tetap yang dicari itu tembok, yang dicari tiang. Matindro. Pada itu luar biasa sab itu di depan. Insya Allah tidak dilupa itu rakaatnya kalau pergi sholat berjamaah. Rasulullah itu pernah menangis ketika meninggal istrinya, menangis. Meninggal pamannya Abu Thalib, beliau menangis. Meninggal anaknya, Rasulullah menangis. Dianggap sahabat itu sebagai satu kekurangan. Wah, Rasulullah juga menangis.
Sehingga sahabat bertanya langsung, kok Rasulullah juga menangis? Apa kata Nabi? Ya tidak dilarang orang menangis. Pekerjaannya hati itu sunnatullah. Terkadang sedih, terkadang gembira. Pekerjaannya mata memang meneteskan air mata. Tidak apa-apa. Apa-apa. Ya. Di BTN Antara itu persatuannya ibu-ibu di sana bagus. Ya, tapi mungkin ada iurannya per bulan. Kalau ada yang berduka, maka ya tidak pusing yang kena musibah. Ya, tidak usah kau pikirkan kain kafannya, kursinya, tendanya, penguburannya. Itu diurus oleh masyarakat di sana. Persatuannya bagus. Ya, kau yang berduka itu menangis saja bekerja. Tidak usah kau pikirkan yang lainnya. Terlibawan no. Itu tidak dilarang orang menangis. Yang dilarang itu adalah meratap. Itu contoh bagi kita lagi. Yang mana dimaksud dengan meratap? Pertama, tidak boleh kita meronta-ronta. Yang kedua, tidak boleh kita merobek-robek pakaian. Yang ketiga, tidak boleh kita mencakar-cakar badan, menjambak rambut. Dan yang keempat, tidak boleh lagi berkata menyalahkan kepada siapa, apalagi menyalahkan Allah. Seandainya, sekiranya, seumpama, ya itu tidak boleh lagi. Itu yang dimaksud dengan meratap. Kalau menangis, ya itu tidak apa-apa. Ya. Karena apa namanya, sahabat langsung bertanya, kok Rasulullah juga menangis? Itu tidak dilarang. Sekalian. Rasulullah memperbanyak amalan sunnah. Yang di belakang kita dikenal dengan sunnah. Itu sebenarnya bukan untuk Nabi. Nabi itu ibadah atau tidak ibadah, itu dijamin masuk surga. Tapi tidak mungkin lah. Karena ibadah itu adalah memang kenikmatan. Ada halawatul ibadah. Ada kenikmatan di dalam. Bagi orang yang sudah tahu tentang rahasia daripada ibadah. Jadi Nabi itu ibadah itu karena memang disitulah berkomunikasi dengan Allah. Kita orang awam ini kalau meminta, betul-betul kita pahami itu ayat ud'uni astajib lakum, minta aku kasih kok. Maka kita ini kalau berdoa betul-betul seperti meminta kepada orang. Terengah puang, kasih kak beras tak puang. Ya seperti itu. Tapi kalau orang yang sudah dekat dengan Allah, ya bacaan-bacaan doa itu bukan lagi meminta seperti memintanya orang awam. Mereka itu meminta, namanya berdoa itu cuma alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Bahkan kalau orang-orang yang dekat dengan Allah, kalau dia berdoa itulah cepat dikabulkan, dia gembira satu kali. Tapi kalau lambat dikabulkan, itu gembira berkali-kali. Kenapa? Karena ya doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Bukan seperti meminta ya kepada orang, enggak. Bukan seperti meminta itu. Tapi itu adalah ibadah. Ya, namanya ibadah itu kalau kita berdoa berarti itu adalah pahala. Jadi kalau cepat-cepat dikabul, berarti cepat berhenti mengalir pahala. Tapi kalau hari ini kita berdoa 1 tahun, 2 tahun baru dikabul, 1 tahun, 2 tahun itu mengalir terus pahala kita disebabkan oleh doa yang pernah kita panjatkan kepada Allah. Ya. Dan ucapan-ucapan doa itu, zikir itu memang menenangkan hati. Ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya. Menenangkan hati. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Hanya mengingat kepada Allah itu menenangkan hati. Tapi amalan sunnah itu untuk umatnya. Maka Aisyah itu pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kau capek-capek ibadah? Kau dijamin masuk surga. Ya, tuh kalau sholat sampai sholat malamnya Nabi itu sampai sahur kalau Ramadan, sampai menjelang subuh. Ya, terkadang memang 8 rakaat, tapi 1 rakaat itu terkadang 3 juz dia baca. Itu Rasulullah itu. Ya. Terkadang surah Al-Baqarah itu paling pendek itu dia baca. 1 rakaat itu sampai subuh. Beliau itu. Ya. Nah inilah kita juga begitu Rasulullah. Rasulullah tahu umatnya. Tidak mungkin mereka sanggup mengikuti saya. Sanggup. Maka Rasulullah selalu ya carikan alternatif yang kira-kira umatnya ini bisa yang di belakang. Terutama kita yang sudah jauh dari Nabi. Jadi kalau ada yang bilang ikuti Nabi, apanya aja mau ikuti Nabi? Oh tidak sanggup, sholat malamnya saja. Coba-coba di sini sholat malam tarawih Pak sampai sahur. Kok di dalamnya mana jamaah? Ya, tidak sanggup kita. Ya, tidak sanggup. Maka Rasulullah itu siapkan alternatif yang lain. Makanya kita masuk mengikuti Nabi itu secara totalitas, jangan sepotong-sepotong.
Mungkin Rasulullah tidak ucapkan tapi Rasulullah perbuat. Atau mungkin Rasulullah perbuat tapi Rasulullah tidak ucapkan. Itu maksudnya Pak. Ya. Salah satunya nanti ada orang bilang tidak ada itu berdoa setelah selesai sholat. Mungkin Rasulullah tidak lakukan tapi Rasulullah sabdakan. Hai Muaz, inni uhibbuka, saya cinta kepada kamu. Maka saya nasihatkan kepada kamu supaya jangan kau tinggalkan tempat dudukmu setelah selesai sholat. Sebelum kau membaca ini doa, fi duburis sholat. Duburis sholat itu ada di akhir sholat. Ada yang mengatakan di sholat itu pada sujud terakhir. Ada juga mengatakan memang setelah selesai sholat. Baca itu doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukurika wa husni ibadatika. Itu nasihatnya. Iya. Salah satu tempat yang makbul doa itu adalah di akhir sholat. Di duburis sholat. Ya. Saya juga tidak mau salahkan, mungkin dia juga dapat dalil, tapi ada juga imam itu pun assalamualaikum salam memekobaon. Dia itu nang kana doa itu imondri. Padahal mereka paham itu salah satu doa yang cepat dikabulkan itu adalah doa saudara kepada saudaranya yang lain. Tapi yang tidak dilakukan, Rasulullah itu pernah mengaminkan doanya malaikat Jibril. Jibril mengaminkan doanya Rasulullah. Sahabat mengaminkan doanya Rasulullah. Terkadang sahabat mengaminkan doanya sesama sahabat. Inni yutitu amin inda doa. Falam yuti ahadun min qabli illa Musa wa Harun. Sesungguhnya aku diberikan oleh Allah kelebihan itu mengaminkan orang yang berdoa. Tidak diberikan kepada orang lain sebelum saya kecuali Musa dan Harun. Musa ya doa, Nabi Musa itu berdoa, wa Harun yu'amin. Nabi Harun itu mengaminkan. Kita tidak tahu dari mulut mana doa itu yang diterima oleh Allah. Amin mana diterima oleh Allah. Apalagi kan di belakang banyak jamaah kasihan yang tidak tahu berdoa. Kita kira ke jamaah di belakang itu terus semua berdoa kasihan. Ada orang itu cuma Rabbana atina fid dunya hasanah tahu kasihan. Iya. Kita yang pintar-pintar doakanlah. Maka mintalah yang umum-umum. Jangan minta yang khusus kalau kita berjamaah. Sudah itu baru kita sholat berdoa sendiri-sendiri. Ambil dua-dua. Ya, kenapa kesekik sekali kau beribadah? Ya, saya itu kalau tidak buat apa katanya berniat kalau sampai di masjid sudah mak berniat dari rumah. Sekik nah. Apa sih salahnya kalau berniat memang dari rumah itu persoalannya bukan niat untuk sholat. Ya, kenapa? Karena niat untuk sholat itu adalah muqtarinan bi fi'lihi, harus terangkai dengan pekerjaan. Nah, sama dengan puasa. Kalau sholat harus terangkai. Kenapa? Karena kita bisa kuasai waktu. Nah sama kalau bulan puasa, kalau Ramadan puasa tidak bisa kita kuasai waktu. Makanya diingatkan kalau malam para maniak cuma puasa saja. Berniat memang maki itu tengah malam. Sekalipun menahannya itu nanti subuh. Kenapa? Nanti ketiduran ki. Kalau sholat kan di situ tompi baru kita berniat. Ya. Kalaupun dianggap sebagai niat, tidak apa-apa kan diperbaharui lagi niat. Jangan sekik beribadah. Itu maksud saya. Ya. Jadi itu Rasulullah itu makanya kalau di akhir itu tidak Rasulullah perbuat, tapi mungkin Rasulullah ucapkan. Saya sering sampaikan, jangan selalu yang dilakukan oleh Nabi itu tidak pernah keluarkan zakat fitrah dengan beras. Nah, gini, Rasulullah juga tidak pernah ucapkan. Yang keluarkan Rasulullah itu adalah gandum. Tidak pernah dibilang keluarkan zakat fitrah dengan beras. Maka nih kita di sini. Kita keluarkan zakat fitrah. Ikuti Nabi itu caranya. Yang Nabi keluarkan itu gandum. Ya, jangan selalu memahami Islam ini tekstualnya saja. Ya, makanya belok-belok sedikit itu namanya dalil akal, dikiaskan. Oh sama-sama makanan pokok. Nah, makanan pokok. Karena kalau semua yang dikeluarkan adalah gandum, yang banyak gandum itu cuma di Ukraina dengan Rusia. Lo nukur tembak kau tahu? Nah, maka itu dipersamakan persamaan hukumnya namanya kias. Nah, sama-sama makanan pokok. Kalau makanan pokok tak beras, yang dikeluarkan beras. Kalau makanan pokok tabaro ipesu. Itu maksudnya. Jangan kaku memahami agama. Selalu tekstual. Tidak selamanya itu bisa tekstual, Pak. Ya. Si Rasulullah ini luar biasa, Pak, mau dicontoh. Yang milik hikmahnya. Jangan nanti bilang ajar kami mentomi. Hari apa orang mati mulia, Bapak Ibu sekalian? Pasti kita semua menjawab hari Jumat. Karena itu diucapkan oleh Nabi. Mamata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah wa qawallahu adzabal qabr. Siapa yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dia akan terhindar dari siksa alam kubur. Tapi perbuatannya Nabi
Jangan bilang ajalnya memang Tommy. Nabi bukan mati pada hari Jumat. Beliau meninggal wafat hari Senin. Abu Bakar hari Senin. Umar hari Rabu. Ali bin Abi Thalib hari Sabtu. Apa artinya? Tidak semata-mata orang harus mati di hari Jumat baru mulia. Tidak. Kalau balap motor subuh-subuh seperti yang di atas ini itu nama mati. Nah sejumlah mati agak sener. Ya, tidak selamanya. Ya, dimanapun kalian itu meninggal, yang penting kalian istiqomah dalam kebaikan, maka anda itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan cuma mengejar hari Jumat. Seandainya Nabi juga mati pada hari Jumat, Abu Bakar meninggal hari Jumat, Umar, Utsman, Ali semua meninggal hari Jumat. Kata-katai Pak, pikui cara nawat di tomate sejumat. Ya ini nih, jangan melihat satu sisi agama ini. Ya, itulah makanya tidak salah sebenarnya, Bu. Jangan cuma kita berfokus di bulan Ramadan. Jangan. Ya, karena setiap bulan itu Rasulullah itu tebarkan banyak kebaikan, bukan cuma di bulan Ramadan. Hanya orang itu di bulan Ramadan, belum tentu kita mati di bulan Ramadan, belum tentu kita dapat bulan Ramadan. Jadi apa yang di depan mata, ya ada tuh kata-katai. Itu mau yang kau raih. Coba saya kasih contoh, Pak. Ya, al-amalus saleh a'zamu ajra min ashhuril hurum. Beramal soleh di bulan haram itu lebih besar pahalanya dibandingkan beramal soleh di luar bulan haram. Yang mana bulan haram? Ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Masuk ke bulan Ramadan? Tidak. Nah, Rasulullah sudah katakan lebih besar pahalanya dibandingkan beramal di luar bulan haram. Ramadan tidak termasuk bulan haram. Coba Pak. Tapi kalau masuk ke bulan Ramadan, mau nak kotok-kotok kita gitu penceramah, tidak ada bulan yang paling mulia kecuali di bulan Ramadan. Padahal di bulan haram juga ada yang mulia. Di bulan Zulhijjah juga ada yang mulia. Bulan Muharram, Syawal nanti ada kemuliaan. Seandainya jadi bilang hari Ramadan, sudah Ramadan langsung kita meninggal dunia, menyamesah. Masalahnya kita ini ajal kita tidak tahu kapan datang, makanya Rasulullah ciptakan banyak kemudian di tempat lain supaya kita tetap istiqomah. Itu tujuannya Nabi menciptakan amalan-amalan sunnah. Ya, saya tidak larang kalau kita berpertandingan khatam Al-Quran di bulan Ramadan, itu bagus. Tapi jangan cuma khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan selesai juga. Nah, harus istiqomah tetap setiap bulan harus khatam Al-Quran. Karena kita sudah tahu semua ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamu wa inqalla. Amalan yang paling disenangi oleh Allah dan Rasulnya adalah amalan yang berkekalan. Istiqamah inqalla, sekalipun itu sedikit. Iya. Setiap bulan kita khatam Al-Quran 1 kali, itu lebih baik. Daripada di Ramadan itu baru kita khatam 5 kali. Tapi di luar bulan Ramadan tidak pernah kita khatam, lebih baik yang 1 bulan 1 kali. Itu kata Nabi. Iya. Ada tong orang itu di bulan Ramadan mau khatam Al-Quran, tapi ternyata memang tidak pernah istiqomah. Akhirnya ya 27 Ramadan masih berkutik-kutik di surah Al-Baqarah. Kenapa? Karena memang sebelumnya tidak pernah istiqomah. Kalaupun itu target itu bulan Ramadan, oke lah, ya. Nah, itulah makanya kalau awal-awal Ramadan itu ya hanya masih penuh masjid. Tapi semakin hari semakin berapa baris mami di sini? Besar mami kalau malam. Terlalu mani. Nah penuh pertama toh. Kenapa? Karena memang orang yang tidak pernah istiqomah, Pak. Ya nah 20 atau 10 Ramadan lenyap mana nih? Ya, yang bertahan itu karena memang orang yang memang sudah rajin untuk pergi berjamaah, istiqomah di masjid berjamaah. Itu tonjit yang tinggal-tinggal itu yang memang sudah istiqomah sejak dulu. Ya, itu memang yang muka-muka sakaratul maut semua nih. Ya, memang itu perlunya namanya istiqomah. Sehingga Rasulullah ciptakan banyak namanya sunnah supaya kita ini tetap istiqomah dalam kebaikan. Selanjutnya, apalagi amalan kecil bernilai besar, jangan dipandang enteng, Pak. Nah, jangan dipandang enteng amalan kecil. Karena sering saya sampaikan bahwa amalan besar itu tantangannya besar juga. Saya terus terang tidak bisa saya andalkan amalan besarku. Ya, amalan besar itu saya anggap cuma sebagai pondasi sajalah. Karena di syarat diterimanya ibadah itu kan 3, Pak. Minimal 2 lah.
Kalau yang satu ini pelengkap. Ya, yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba, yang ketiga adalah doa. Kalau doa ini pelengkap. Ya, tapi yang paling utama itu dua, ikhlas dengan ittiba. Ya, ikhlas itu kita beribadah ya betul-betul semata-mata karena Allah. Nah, ini yang susah. Sekalipun ikhlas 3 tingkatan, bisa di ini. Kita beribadah semata-mata karena Allah, tapi kita menginginkan kebahagiaan hidup di dunia. Kita semata-mata beribadah semata-mata karena Allah untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat. Nah, tidak apa-apa. Makanya kalau ditanya kenapa sholat duha, supaya banyak rezeki. Kenapa sedekah? Ya tidak ada orang bakut orang yang sedekah. Itu tidak apa-apa. Kenapa naik haji, naik umroh? Supaya dilapangkan rezeki. Tidak apa-apa. Itu sudah ikhlas namanya. Yang tidak ada ikhlas itu tempatnya itu kan riya dengan sum'ah. Nah ini nih kalau amalan besar ini tantangannya besar. Yaitu riya. Sering saya sampaikan Pak. Kalau satu-satunya ibadah itu kan yang tidak ada riya. Nah itu cuma bulan Ramadan. Puasa Ramadan. Tidak ada orang mau dikata Pak puasa Ramadan. Khusus sekali puasa aku lapar sekali Kak. Ya lapar kok. Sama-sama aja Ki. Nada. Paris sama Ki. Itu mikanunya kalau ikhlas orang. Makanya puasa ini betul-betul diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ikhlasnya full. As-sawmuli wa ana jazibi. Sehingga kalau kita sudah berniat Pak subuh, makan seadanya saja, secukupnya, bisa bertahan sampai sore. Kenapa? Ikhlasnya full. Coba kalau di 2 bulan Ramadan, karena tidak pernah kita berniat karena Allah, pagi-pagi sudah makan sarapan. Napi tete 10 sini bahasa Cina ini buah-buah. Kenapa? Tidak ada Allah yang tercampur di situ Pak. Makanya itu lillahi ta'ala nawaitu sauma qadin an ada'i fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada Allah ikut campur di situ. Ya makanya ikhlasnya itu full Ramadan. Salat. Jangan Pak, masih banyak riya. Hati-hati gitu kalau kita sholat berjamaah itu baru imam sudah naik di atas, mau misalam masih ada di bawah. Apa masukmu? Jangan sampai mau jago dikata. Hati-hati itu Pak. Ya bisa juga membatalkan sholat berjamaah. Periksa diri. Ya. Apalagi kalau saya dulu jadi imam, kalau ku ingat-ingat dulu Pak, kalau saya pulang di pesantren, wah, nah satu RT itu dengarki kalau saya mengaji di rumah. Ada perasaan mau dikata. Ya. Ya, tapi tidak apa-apa karena itu namanya proses. Tidak mungkin kita langsung ikhlas Pak. Memang harus harus diariapi. Memang orang baru bisa sampai ke ikhlas. Tidak ada langsung ikhlas Pak. Kalau saya jadi imam dulu Pak, boy, pokoknya iramanya dilenggak-lenggok, boy, panjang-panjang ayatnya. Padahal tidak kita asik sendiri di depan, tidak diperhatikan banyak orang asam urat di belakang. Apa aku tahu kan apa itu asam urat? Nah, nanti saya kena baru kupaham. Oh, itu yang bilang orang tua kasihan dulu ini. Kenapa jangan kau panjang sekali kasihan dan sanggup berdiri. Kalau anak muda ada turuti imannya, kekuatannya tidak bisa diikuti kau. Belum ada penyakit. Orang yang sudah asam urat. Orang yang sudah darah tinggi tidak bisa kasih lama berdiri. Tapi kalau salat sendiri kan nanti kullu Allah kulliya kullu inna ataina kan bisa diukur bahwa sesungguhnya saya riya. Ya, sedekah banyak riyanya Pak. Ya, yang besar-besar, Kalau yang kecil-kecil tidak ada gitu riyanya kalau kecil. Makanya itu bila saya bilang tadi, amalan kecil bernilai besar. Jangan dipandang enteng yang 2.000 Pak. Ya, karena kalau 1 juta itu tantangannya besar. Ya, 1 juta itu. Datang itu setan goda Ki. Ya, 1 juta. Kasih amplop. Kasih masuk di amplop. Ya, nanti tidak bilang tanpa nama hamba Allah. Cocok tanpa nama hamba tapi mempari amplop yang apa musyawarahkan sama pengurus. Hamba Allah tanpa nama. Ya cocok tapi tidak tahu ima. Kalau mau betul-betul ikhlas, jangan dikasih tahu orang, langsung acak masuk di kotak amal. Makanya kasih lebar-lebar itu lubang itu kotak amal supaya bisa masuk yang 1 juta. Susah tantangannya kalau besar. Tapi kalau kecil, mana ada orang mau diumumkan bilang Haji Muhammad 2.000 rupiah. Tidak pernah kita dengar. Apakah siri toba? Tapi jangan dipandang enteng, jangan sampai justru itu yang diterima oleh Allah kecil tapi tidak ada riaknya Pak. Haji jangan dibilang, oh saya sering sampaikan haji itu paling banyak, paling berat itu pengujiannya, paling banyak riaknya. Ya, apalagi perempuan itu kalau sampai dia sama haji, fashion show di Suriang. Itu yang emasnya itu berjejer ke bawah. Beratnya itu Pak, penuh tangannya, penuh lehernya. Ya, haji baru.
Haji Beru. Ya, apalagi mat talili kepalanya baru kelihatan kutangnya. Hanya, ya. Ternyata diperiksa emasnya, ternyata calo di balik. Nah itu bagusnya kalau kita jadi orang kaya, Pak. Bagusnya kalau kita orang kaya. Karena biar itu apa dipakai, biar palsu, pasti nak percaya orang bilang asli itu. Jadi kita orang kaya di belakang ibu, ndak usah maki beli yang asli, yang palsu mu. Dia nak curiga tahu Nah sama kita kasihan orang miskin, biar anu asli dipakai, tetap orang tidak percaya. Tiket itu malah doyer, paling calo nak pakai, padahal aslinya kasih pakai asli. Nah itu bagusnya kalau kita jadi orang kaya, Pak. Apapun dipakai, semua orang pasti bermerek. Soalnya tidak semuanya juga. Nah, ini tantangannya. Ya makanya banyaklah amalan-amalan kecil. Apa itu, Pak? Seperti ya selesai sholat subuh baca qul huwallahu ahad 10 kali. Kan tidak ada orang mau dikata itu baca qul huwallahu ahad 10 kali, Pak. Siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali pagi hari, maka bunyalahu baitan fil jannah, dibangunkan istana di surga. Jadi ada nih tempat di surga, Pak. Kalau kita baca qul huwallahu 10 kali kalau pagi. Itu tidak pernah melupai. Tapi kedengarannya gampang. Tapi kalau dia biasa tahu ini masuk satu. Coba siapa yang kemarin baca qul huwallahu ahad 10 kali, Pak? Mana? Nah, jarang. Yang biasa itu apa begini ya? Selesai sholat banyak sekali amalan yang sunnah yang gampang. Ya, Rasulullah tidak pernah tinggalkan sholatnya tempatnya sebelum dia membaca istighfar 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika usram. Dia baca ayat kursi 1 kali. Siapa yang baca ayat kursi 1 kali kalau selesai sholat fardu, maka tidak ada yang bisa menghalangi dirinya masuk surga kecuali mati. Sering saya sampaikan ini. Apa maksudnya dijamin masuk surga? Karena yang menghalangi orang masuk surga itu pertama mati. Nggak bisa masuk surga kalau masih hidup Jadi kalau mau masuk surga coba yang putih-putih mau rambutnya dulu. Ini amalan gampang, Pak. Zikir pagi dan petang kita sudah tahu semua. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Nigi baca kupuri masuk pada subuh namati antara subuh si bawah asar dijamit sama surga. Siapa yang baca setelah selesai sholat asar namati antara asar dengan subuh juga dijamin masuk surga. Masih adakah waktu selain daripada 2 waktu ini? Anu gampang mana, Pak? Tidak butuh biaya, tidak butuh waktu yang lama. Siapa yang membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33 kali, ada kala tahul jannah kalau selesai sholat dan sebelum tidur. Subhanallah 33, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Cukupkan menjadi 100. Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, wa subhanallah wa tawasila la ilaha illa syarikalah, lahul mulku wal hamdu kulli syai'in qadir. Coba Pak, ya ada kala tahul jannah, kau akan masuk dalam surga. Anu gampang mana, ibu-ibu kalau pergi di pasar baca ini doa masuk di pasar, ya pahalanya 1 juta, diampuni dosa 1 juta. Yang mana itu? La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu huwa hayyul la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya dibaca pertama ke pasar Pak. Ya kalau masuk ke pasar daya sehingga mikir situ penjagaan, baca itu doa. La ilaha illallah syarikalah. Insyaallah ya pasti tidak suruh baca itu penjagaan di sana. Bilangnya masuk mak ibu. Kita doti gak kapan? Bukan di doti, itu doa masuk di pasar namanya. Banyak sekali amalan-amalan sunnah yang gampang kita lakukan, ya, tapi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melaksanakan sholat duha 4 rakaat di pagi hari, maka ya bunyalahu baitan fil jannah, dibangunkan juga istana di surga. Ya kalau tahu maki surga insyaallah ya selamat maki. Kedua di tempat di hari kemudian surga dengan neraka. Siapa yang baca selesai sholat Allahumma ajinni minan nar 7 kali kalau subuh, 7 kali kalau maghrib, Allahumma ajinni, itu sudah tidak akan dibakar oleh api neraka. Nu gampang mana? Allahumma ajinni minan nar, Allahumma ajinni minan nar, Allahumma ajinni minan nar. 7 kali kalau subuh dengan maghrib, 3 kali kalau selain daripada itu. Ya, tidak akan dibakar oleh api neraka. Anu gampang mana? Siapa yang menjaga salat sunatnya 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sudah zuhur, haramallahu jasadul alan-nar, diharamkan tubuhnya dimakan oleh api neraka. Ini menjadi tamas surga, Pak. Sudah ciptakan banyak sunnah untuk kita, ya. Sudah carikan ke jalan ya yang gampang-gampang ya, tapi insya Allah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. No satu logo mengejar yang yang besar, yang sampai di dalamnya itu banyak terkontaminasi dengan yang namanya keriakan dan sum'ah. Saya kira ini saya sampaikan sekalian ya. Saya dengan ucapan
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab? Nanti siakan nih. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya sampaikan dulu mohon maaf. Adakah perbedaan perlakuan sunnah di dalam sholat wajib dengan sholat sunnah? Misalnya sholat tarawih, mudah-mudahan saya salah. Kalau sholat tarawih itu saya tidak punya kesempatan membaca doa kita. Ya. Jadi hanya karena saya tidak bisa lagi ke ini karena keburu imam membaca Al-Fatihah. Ya. Dan itu berarti dan itu menurut saya membuang sunnah di dalam sholat. Makanya kemudian pertanyaan saya memang apakah jangan-jangan justru tidak boleh membaca doa kita di dalam sholat sunnah. Beda tadi dengan sholat wajib disunatkan. Itu yang pertama. Terus yang pertama doa kita kehilangan saya doa kita. Terus yang kedua saya juga kehilangan di akhir saya kehilangan salawat Ibrahimnya. Jadi saya hanya sampai di asyhadu an la ilaha illallah, keburu lagi harus saya mengejar assalamualaikum. Lagi-lagi menurut saya ini membuang lagi suatu sunnah. Makanya tadi pertanyaan saya adalah apakah memang ada yang jangan-jangan memang tidak boleh dulu kita baca itu bukan sunnah di dalam sholat sunnah. Sebagaimana di dalam sholat wajib. Baik, jadi saya kira kita sudah paham semua bahwa yang namanya sunnah itu kan ya kalau dilaksanakan kan dapat pahala, tidak apa-apa. Itu apa namanya prinsip dasarnya. Ya cuma itu tadi sangat rugi kalau kita tidak melakukan karena memang yang mendapat banyak pahala itu kan cuma sunnah. Wajib itu istilah saya tidak ada pahalanya Pak. Ya, yang wajib itu karena memang itu adalah utang, itu adalah kewajiban kita. Ini kalau mau raih banyak keuntungan itu adalah di sunnah. Ya, karena bagaimana kalau sholat berjamaah? Ya, memang banyak pendapat Pak. Kalau memang itulah makanya ya sebaiknya kecuali kalau kita terlambat. Ya, maka itu ditanggung oleh imam. Itulah bagusnya sholat berjamaah. Ya, biar kita tidak baca sudah ditanggung oleh imam. Tapi kalau hadir di situ Pak, kalau sudah diqamat berdiri maki, ketika imam takbir maki toh. Jangan tinggal cerita. Ya, setelah takbir sama-sama membaca doa iftitah. Ya, kalau memang sebelum selesai doa iftitah tak baru kita imam sudah baca, ada mengatakan lanjutkan saja dalam hati. Ya, pendapat yang kedua tidak usah baca, sudah dijamin oleh imam, tetap kita dapat pahalanya. Itulah keistimewaan sholat berjamaah Pak. Ya, itu. Jadi kalau ada ketinggalan, nah wajibnya sudah lewat, sudah dilakukan, tinggalkan saja, maka sudah dijamin oleh imam. Tapi kalau masih bisa, ada yang mengatakan sama dengan jangankan itu Pak. Kalau sunnah ya Fatihah saja. Kalau Fatihah kan ya kalau Fatihah itu ya tidak boleh kita membaca Fatihah sementara juga orang membaca Fatihah di depan. Nanti selesai waladhdallin baru kita amin, baru kita baca Fatihah di belakang. Ya. Nah, kalau memang tidak sanggup sampai waladhdallin juga, maka cukup 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Karena ini yang paling pendek dalam Al-Qur'an. Inna atainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Minimal 3. Ada juga pendapat mengatakan ya kalau memang sudah baca surah imam di depan, maka lanjutkan saja dalam hati. Ada mengatakan seperti itu. Ya. Ya, apalagi kalau sunnah. Jadi bukan kalau kita berjamaah tidak ada masalah Pak. Tapi kalau sholat sendiri harus dibaca Pak. Ya tidak ada perbedaan Pak. Justru kalau sunnah itu ya setiap sholat sunat itu dianjurkan. Contoh, baca ayat setelah selesai suratul Fatihah itu cuma di sholat wajib itu 2 rakaat saja pertama. 2 rakaat saja. Ya, yang pertama dan kedua. Ya, rakaat ketiga dan rakaat keempat itu tidak disunatkan lagi orang baca pengupu, tidak baca surah, tidak lagi. Ya cuma tapi kalau sholat sunat, setiap sholat sunat itu dianjurkan untuk membaca ya sebagian ayat dari Al-Quran.
Sholat sunat. Ya justru kalau sholat sunnah kalau bisa dilengkapi. Ya, jadi tidak ada perbedaan Pak. Namanya sunnah ya berlaku di mana saja. Nah, itu berlaku. Jadi kita melalaikan sunnah dalam sholat. Bukan melalaikan, memang seperti aturannya kalau kita berjamaah. Itu kalau kita lalaikan, kalau kita sholat sendiri baru kita tidak baca, itu melalaikan namanya. Nah, kalau sholat sendiri baru kita sengaja tinggalkan. Tapi kalau kita berjamaah, makanya itu saya bilang tadi ada pendapat mengatakan kalau memang bisa dibaca dalam hati saja, jangan dikeraskan. Terus ya satu lagi tadi kebetulan juga beliau mengatakan ketika sudah sholat balik kita membaca Fatihah. Menurut saya itu menyelisih dari bacaan imam. Menyelisih bacaan imam. Bukan menyelisih. Makanya saya bilang tadi, karena itu prinsip dasarnya bahwa namanya rukun itu tidak sah kalau kita tinggalkan. Ya, makanya yang berposisi seperti itu pokoknya sibuk membaca di depan, tetap saya harus laksanakan rukunnya yaitu suratul Fatihah. Itu pendapat pertama. Yang kedua tidak. Kalau imam sudah membaca itu suratul Fatihahmu sudah ditanggung oleh imam. Itu bagusnya sholat berjamaah. Makanya itu kalau kita masuk terlambat masuk, ya imam sudah ruku begini, baru kita langsung masuk, belum berdiri, dan langsung saja takbir. Allahu Akbar, ikutin. Tidak usah baca apa-apa. Allahu Akbar saja. Itu bacaan kita sudah ditanggung oleh biar rukunnya dan sunnahnya sudah ditanggung oleh imam. Itulah bagusnya sholat berjamaah Pak. Tidak usah ragu ke sholat berjamaah, diterima oleh Allah. Ya tapi jangan tosi, terutama yang dikeraskan. Tapi kalau yang disirkan, jangan tosi juga asik-asik di belakang. Nah tanggung mau imam. Aja tosi. Maksudnya ya kalau sholat yang disirkan tetap kita sama-sama membaca. Ya Pak Di. Bisa dipaham Pak? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ini di sini Pak Ustaz sudah beberapa kali mendengarkan tata cara salat. Selalu ada Ustaz yang membawakan khusus salat. Yang saya mau tanyakan ini Pak Ustaz, kalau kita salat berjamaah terlambat kita masuk rakaat terakhir, ya Pak Ustaz. Anggaplah salat duhur. Kira-kira kita itu baik. Ya. Tetap tahiyat kita itu Pak 2 kali. Itu yang ikut imam itu ikuti saja gerakannya imam. Ya, kita belum tahiyat, belum dihitung tahiyat di situ kita. Jadi tetap prinsip dasarnya tetap 2-2, 2-1. Itu mama Ki. Misalnya kalau kita ketinggal 1 rakaat kita dapat, berarti ambal kita 1 rakaat lagi baru kita tahiyat. Itulah tahiyat pertama kita. Sebenarnya prinsip dasarnya begitu. Ada pendapat juga mengatakan tapi itu tidak masyhur Pak. Tidak masyhur. Yang masyhur itu prinsip dasarnya 2-2 atau 2-1. Kalau maghrib misalnya kalau kita sholat maghrib tinggal 1 rakaat kita dapat. Ya tetap naik kami 1 rakaat lagi. 1 rakaat baru kita tahiyat. Baru tahiyat pertama kita seakan-akan kita 3 kali tahiyat. Pada semuanya itu cuma 2 kali. Yang 1 itu cuma ikut imam. Jadi tidak ada tahiyat awal begitu. Tahiyat akhir. Tidak ada tahiyat awal. Yang kan kita ini sujud terakhir ini kita dapat langsung tahiyat. Oh tidak ada rakaat kita dapat sujud mami. Tidak, kita pada saat tahiyat juga kita ikut yang sudah terakhir itu Ustaz. Berarti tidak ada rakaat kita dapat Pak. Baca tahiyat itu berapa kali kita baca Pak Ustaz? 4 rakaat ini. Jadi kita ikut yang terakhir. Asyhadu an la ilaha illallah sudah selesai berdiri lagi. Iya. Rakaat kedua kita baca lagi. Tahiyat tidak apa-apa karena itu yang pertama itu cuma ikut imam saja. Tahiyat kita sebagai pribadi itu tahiyat yang kedua. Itu tahiyat pertama bukan tahiyat kedua itu. Ya, yang jelas kita ikuti saja imam itu anunya yang pertama, ikuti imam saja. Ya, memang kita ini kan dipertanyakan Pak Ustaz karena ada beberapa biasa beda pendapat. Ya. Itu semuanya kan bisa kita luruskan bagaimana pendapat B. Ada pendapat yang ulama mengatakan bahwa kalau kita 1 rakaat kita dapat misalnya sholat zuhur, maka
ambil saja apa namanya di belakang itu tinggal satu kali tahiyat. Ya, tapi itu tidak masyhur. Yang masyhur itu ya seakan-akan kita 3 kali tahiyat. Begitu Pak Di? Tapi kita baca lagi ayat-ayat pendek gitu. Oh, tetap kita baca ayat surat pendek. Tetap kalau rakaat pertama, rakaat kedua itu tetap baca ayat-ayat surat-surat. Tapi rakaat ketiga enggak baca lagi. Pahami Pak? Misalnya kita tinggal dapat 1 rakaat, ya. Nah, itu ikut imam. Rakaat berikutnya ya tetap kita baca Fatihah dengan baca ayat. Rakaat ketiga jangan lagi baca ayat di belakangnya suratul Fatihah. Ya karena tidak disunatkan lagi. Begitu Pak Di. Pokoknya yang masyhur itu saja, prinsip dasarnya yang gampang-gampang mau. Pokoknya prinsip dasarnya 21, 22. Begitu saja. Jadi jangan peduli yang kita ikut imam. Nah, itu cuma ikut imam saja karena tidak boleh kita mengejar imam, tidak boleh juga kita mendahului imam. Hanya sekedar ikut saja sama imam. Ya, betul. Ya. Karena kita ini kan kalau salah baca atau salah kita ini sama-sama terbebas dari neraka kalau salah. Oh, insya Allah. Makanya tidak sembarang orang yang jadi imam Pak. Tidak sembarang. Makanya terutama bacanya. Ya, kasih. Ya silakan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ah iya. Ya tetap tahiyat dulu. Namanya tetap menunjuk sampai selesai. Ya, tetap menunjuk sampai selesai. Iya. Ya, karena Rasulullah itu menunjuk sampai selesai. Cuma ada yang menunjuk mulai dari awal. Tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu. Ada juga nanti asyhadu an la ilaha illallah. Itu Imam Syafi'i. Ya. Ya, kalau Imam Abu Hanifah kalau tidak salah itu ya asyhadu alla. Dia sudah baca angkat tangannya. Kalau Imam Malik itu dia gerakkan setiap kalimat Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu dia gerakkan, itu Imam Malik. Tetap posisi ya, menunjuk ya sampai selesai. Iya. Ya, kasih lagi Pak. Tadi saya sampai saya salah mendengar atau menerjemahkan mengenai statementnya ibadah wajib. Doa. Ibadah wajib atau katakanlah sholat. Kalau tidak salah dengar itu, kalau ditinggalkan berdosa, kalau dilaksanakan dapat pahala atau jangan mengharapkan pahala. Ya. Itu barangkali sedikit yang Sunnah. Wajib ya. Mengatakan kalau dilaksanakan jangan mengharapkan pahala atau tidak mendapatkan pahala. Apa itu hanya prinsip saja supaya kita lebih termotivasi untuk melaksanakan ibadah. Seperti itu kalau tidak ada pahala yang ada adalah dosa kalau ditinggalkan. Untuk penjelasan. Nah, itu saya bilang tadi, artinya ada sih sebenarnya, cuma itu untuk memotivasi kita. Itu tadi, jadi jangan terlalu mengharap pahala di wajib. Ya kenapa? Karena itu memang kewajiban kita. Utang harus dibayar Pak. Ya, yang paling banyak dapat pahala itu kan di sunnah. Coba bagi periksa. Ya mungkin karena keterbatasan ilmu saya tidak pernah mendapatkan pahalanya sholat subuh sekian, tidak pernah. Yang ada kan sholat sunatnya. Man shalal fajr rakaat al-fajr khairun min ad-dunya. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh lebih utama dibandingkan dunia selesai. Tidak dikatakan salat subuhnya. Tapi jangan kita bilang itu umpamanya salat subuhnya dikerjain, dosa wajibnya. Enggak boleh. Ya, enggak boleh karena memang harus mengikuti namanya, Pak Di. Ya kita bicara tentang sunnahnya. Tapi saya tantang juga ada orang rajin salat sunat tidak salat wajib, Pak kira-kira. Ya, rajin salat sunat tapi tidak salat wajib. Mana ada? Tidak ada yang alami saja. Jadi
motivasi sajalah. Kalau memang ada pahalanya, alhamdulillah. Karena Allah itu maha luas, maha. Cuma saya pribadi saya jangan mengharap pahala di wajib, Pak. Ya, memang kewajiban kita lah. Ya, jangan. Yang paling banyak diceritakan itu kan sunnah memang. Ya, siapa yang sholat sunnah 12 rakaat itu dibangunkan istana di surga. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sudah zuhur. Tidak dikatakan sholat fardunya. Bagaimana dengan sholat di dalam masjid? Kan yang tidak ada di Madinah. Ya, itu anunya pahalanya lipat gandanya. Iya, lipat gandanya toh. Ya, jadi sholat di sana itu apa namanya sama dengan kita sholat dengan 100.000 kali. Ya, itu lipat gandanya. Ya, ya, tapi bukan berarti ya kalau kembali ke di sana yang usah sholat berhenti madul. Ada itu mantan wakil Kapolresnya Sidra Nabi bilang, Ustaz berapa kali mana haji? Nabi bilang orang 100.000 kali kalau kita sholat di Islam. Baik, kalau kuhitung banyak modalku. Maukah saya berhenti sholat dulu? Tidak begitu ceritanya. Ya, itu begitu Allah murah untuk memberikan kita ya pas fasilitas. Ya, sekira begitu Pak Di. Ya. Siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja Ustaz. Ya. Mohon dijelaskan mengenai apa yang utama. Ya. Apakah itu orang yang utama itu mulai turun pada mulai maghrib sampai subuh, atau nanti pada mana pas itu terakhir? Ya. Kalau menurut riwayat dari Nabi itu ya apa namanya ya di malam hari, cuma kita tidak tahu malam harinya itu. Kalau dia ibadahnya Nabi tengah malam ya, turunnya Lailatul Qadar. Makanya kita disuruh untuk berjaga-jaga ya. Ya, wallahu alam apakah dia turun pada maghrib. Tapi kalau dilihat amalannya Nabi itu dia turun iktikaf untuk menyambut Lailatul Qadar. Berarti ya memang dia dapatkan itu lewat tengah malam ya. Jadi lewat tengah malam kita mendapatkan Lailatul Qadar itu. Makanya berjaga-jagalah. Ya mulai dari maghrib kan kita sudah ibadah memang Pak. Sudah maghrib maki. Sudah sholat isya, sholat tarawih lagi. Kan ini kena diamalkan nih. Kalau ada orang tidak sholat tarawih mau dapat apa? Tidak akan mungkin dapat Pak. Sholat tarawih saya tinggalkan, apalagi sholat tahajud. Nah, maka dilanjutkan lagi dengan berjaga-jaga malam. Yang sampai di situ turunan sampai pagi. Ya, itu dimaksud matla'il fajar. Ya. Inna anzalna lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai pagi. Makanya harus berjaga mulai dari maghrib sampai apa namanya? Sampai fajar, karena di situ matla'il fajar, sampai terbit fajar. Ya, itu yang dimaksud Pak. Jadi kalau yang sampai kita tidak menghidupkan malamnya, tengah malamnya baru di situ turun, ya kecere maki. Ya syukur-syukur kalau turun maghrib. Syukur-syukur, alhamdulillah. Yang penting sudah masuk malam. Ya, tapi kan ya kita tidak dapat kalau kita di tengah malam baru turun. Nah, itu yang saya maksud. Jika kita berjaga-jagalah semua. Ya, mulai dari maghrib sampai fajar. Ya, Pak Di. Ya. Masih ada? Ibu, Pak. Waalaikumsalam. Apakah bisa dibaca di Quran? Apa salah sunnah atau salah wajib? Selalu saya baca iftitah. Ya, memang setiap sholat, setiap rakaat sunnah. Wajib juga kita baca. Iya, tetap baca udah iftitah. Ya, yang jelas sebelum kita baca Fatihah disunatkan baca doa iftitah. Itu namanya iftitah pembuka. Jadi baik di sholat wajib maupun di sholat sunat. Kedua Ustaz, apakah kita bisa dahului imam baca Fatihah atau nanti imam baca baru makmum membaca Fatihah? Makanya saya bilang tadi Nabi itu mengajarkan kalau berdiri maka ikut juga berdiri. Kalau imam takbir juga. Ya, ketika imam membaca doa iftitah sama-sama membaca iftitah karena itu disirkan kan. Tapi ketika membaca suratul Fatihah maka idza quri'a alaihimul Quran fastami'u la. Dengarkan, jangan kita ikut membaca.
Nggak boleh kita ikut membaca, Pak. Itu yang dimaksud itu dalam Al-Quran. Idza quri'a alaihimul Quran, apabila dibacakan Al-Quran. Dimaksudkan itu adalah suratul Fatihah ketika dalam sholat. Maka dengarkan. Jangan kita juga ikut membaca. Di sinilah perbedaan pendapat ulama. Ada mengatakan nanti setelah waladhdallin amin baru dibaca kita suratul Fatihah. Kalau imam memberikan kesempatan sampai terakhir, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, minimal 3 ayat. Ya, 3 ayat. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran. Itu yang paling tinggi, yang paling satu surah itu kan inna atainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pendapat yang kedua, karena dianggap ini rukun, la salata liman lam yaqra fatihatil kitab, pokoknya tidak mau kasih kesempatan imam, tetap tunjiku baca di belakang. Itu prinsipnya dia, karena dia punya pendapat dan itu juga masuk akal. Itu Pak. Ada juga mengatakan paling sederhana itu paling pertengahan. Ya, kalau memang imam sudah baca di depan, maka kita ikut saja baca dalam hati. Itu paling pertengahan. Saya tanyakan juga masalah doa. Pada sudut terakhir, katanya tidak boleh membaca dengan bahasa, tapi harus bahasa Arab. Kalau doa yang berupa Al-Quran dan hadis boleh dilepaskan. Boleh dilepaskan. Tidak boleh gitu kita membaca ayat Al-Quran di sujud, Pak. Baca kudu Allah saja, panjang banyak pahalanya. Tidak boleh. Kan yang disunatkan itu baca Al-Quran adalah setelah selesai baca Fatihah. Itu pun kalau salat fardu cuma 2 rakaat pertama. Tapi kalau ayat Al-Quran berupa doa, maka boleh dilepaskan. Tapi kalau curhat, tidak boleh. Ya, tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis, maka curhat dalam hati saja, maka ya dalam hati saja kita ucapkan. Contoh, kalau kita bisa baca Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, curhat makin dalam hati, ya Allah, cabutlah nyawaku ketika engkau sudah ridho kepadaku. Jangan kau cabut nyawaku ketika engkau belum ridho kepadaku. Jangan diucapkan dengan lidah, tapi curhat dalam hati. Bisa Pak Di? Ya, jadi kalau dia berupa ayat Al-Quran dan hadis boleh dilapas. Tapi kalau tidak dan bukan hadis dan Al-Quran, maka dalam hati saja. Oke. Ada yang saya tanyakan. Masalah baca doa yang apa surga, itu dimaksud tadi sholat subuh dengan salat maghrib dibaca maghrib ini. Iya. Pembebasan dari kendaraan. Iya, seperti itu janjinya Rasulullah. Mau di apa? Seperti itulah janjinya Nabi. Ya tentu nanti ya perlu diperhitungkan. Sama juga siapa yang pernah mengucapkan 2 kali syahadat, ya biar tidak sholat, biar tidak puasa, biar berzina, pasti masuk surga. Cuma nggak ditahu kapan. Ya libarasa kojolo kodara karena pertama surga. Ya pasti dicuci dulu Pak. Kecuali kalau kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Itu Pak Di. Syukur kalau makanya itu anak muda itu yang malas sholat bagus juga anunya. Saya sudah kasih tahu, saya bilang siapa yang pernah dia kasih tahu, Ustaz biar tidak sholat katanya orang yang pernah mengucapkan 2 kali syahadat masuk surga ji orang. Saya bilang cocok masuk surga karena paling terakhir diangkat di sisa neraka itu paling terakhir. Ya, ada orang yang cuma bermodalkan 2 kalimat syahadat. Apa yang bilang itu anak muda? Biar Ustaz yang pontit tamak ke surga. Ya biar nih pale. Tapi di barasa kojolo tuh ndak tahu kapan. Contoh disiksa dalam neraka baru bisa masuk surga. Ya, tapi ya begitulah namun apa yang bilang biar Ustaz yang pontit tamak muka. Ya begitu Pak. Ya. Satu lagi. Iya. Wallahu a'lam. Kalau justru kita disuruh untuk merendahkan diri di hadapan Allah, nggak boleh kita memaksa-maksa Allah karena ya dia yang punya apalnya prerogatif pribadi, ya nggak boleh. Ya sama kalau sebenarnya begini Pak Di, coba itu terkadang itu bahasa agama, bahasa Al-Quran berbicara secara orang awam. Ya, dia berbicara secara syariah. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Itu Allah. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan oleh amalmu yang pernah kamu kerjakan. Tapi hadis Nabi mapakiadai. Apa kata Nabi? Ya, bukan amalmu yang memasukkan ke dalam surga.
kecuali kamu diliputi oleh rahmatnya Allah. Bertentangankah itu Bang Haji? Tidak bertentangan. Itu Allah kepada hambanya, saking hargainya kita kalau kita rajin ibadah. Sekian dia janjikan. Kita sebagai hamba, tidak boleh kita memaksa-maksa Allah. Bahwa saya mau masuk surga ya Allah karena amalku. Nanti nama lagi ke Allah. Enak-enakmu kau itu mau masuk surga dengan amalmu. Tidak sebanding amalmu dengan nikmatku yang kuberikan kepadamu. Itu namanya berakhlak. Kita diajari sebenarnya berakhlak kepada Allah. Nah boleh kita mentang-mentang kita rajin ibadah, mentang-mentang kita ini Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, illauko minta aku kasih baru kita mau paksa-paksa Allah, itu namanya tidak beradab. Iya. Ya mungkin ada penjelasan berikutnya kita, tapi kalau yang saya pahami, kita seorang harus merendahkan diri di hadapan Allah. Nah boleh ya Allah, kalau lama aku berdoa tidak mau kasih, berhenti itu sholat, itu namanya memaksa itu. Mungkin begini ya, supaya cepat dikabulkan doa itu, pertama itu adalah berulang-ulang. Boleh berulang-ulang dengan kata-kata, atau boleh berulang-ulang setiap hari kita minta. Nah, itu mungkin dimaksud itu seakan-akan kita memaksakan Allah. Sehingga orang menganalogikan sama dengan ini. Kalau minta kepada anak, minta kepada kita, Pak, aliang motor. Dia sudah ulang lagi, Pak, motor. Besok lagi, nah ulang terus motor. Pada akhirnya kita akan lulu. Oh iya nah, pergi mau cari. Tapi kalau hari ini aliang sepeda padi, besok kita bilang motor. Nanti lusa lagi kita bilang mobil. Nanti kita bilang, yang mana kasihan dia mau dibelikan, kau banyak sekali permintaanmu. Nah itu yang dimaksud seakan-akan bahwa kalau kita mau cepat diterima, maka fokus di satu dulu. Mana yang betul-betul kita butuhkan pada saat itu, maka itu kita minta kepada Allah. Itu ada yang menganalogikan seperti itu. Tapi di sisi lain Allah mengatakan, minta kepada Allah karena saya ini Allah maha luas. Jangan minta yang sedikit, banyak sebanyak-banyaknya. Nah, minta sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita selalu ulang-ulang Pak, insya Allah. Selalu diulang-ulang, insya Allah. Ya suatu saat nanti akan dikabulkan oleh. Tapi insya Allah dikabulkan oleh. Tidak ada doa tidak dikabulkan. Cuma ada yang diganti, ada yang dipending, ada yang di hari kemudian baru dikasih. Jangan putus asa. Pokoknya kalau kita sudah berdoa, sudah patawakal Allah, serahkan kepada Tanyana urusan tak. Ya, istilahnya guru tay, nisepung Allah Taala kamu perdoang. Allah tahu apa yang kau butuhkan. Yang penting kewajiban kita sudah berdoa. Nah, jangan memaksa-maksa, Pak. Kalau kau tidak kasih ke tahun ini ya Allah, berarti mau berdoa. Itu tidak boleh. Itu maksa-maksa namanya Allah kalau begitu. Wah, gitu. Itu makanya saya bilang tadi mungkin yang dimaksud berulang-ulang. Ya sama kalau kita di desa terus sama Nata, Pak, motor ketemu lagi, mana itu motor Pak? Ya motor. Pada akhirnya kan kita akan, butuh sekali kasihan ini anak aku ini kasihan. Begitu juga dengan Allah. Kalau diulang-ulang, mungkin butuhkan sekali kasihan sekalipun Allah itu maha tahu. Mungkin ada penjelasan anunya mungkin kita ya. Pokoknya itulah biasanya hancur orang kalau dia memahami agama itu sepotong-sepotong. Belum dijelaskan oleh yang empunya, lantas kita potong apalagi di-share di grup. Begini, padahal ada penjelasan sesudahnya yang kita tidak pahami. Nah, inilah terkadang orang saling membuka aib orang, padahal belum tentu begitu maksudnya. Iya. Ya silakan. Terakhir. Yeah. Yang baca Al-Fatihah itu ya misalnya kalau kita ketinggalan yang penting misalnya kita bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Ya. Pertanyaan saya, apakah ini yang dimaksud dengan Al-Fatihah satu nafas? Ya wallahu a'lam, saya tidak paham juga. Ya, apakah itu yang dimaksud dengan Fatihah satu nafas? Yang jelas, ya prinsip dasarnya itu minimal kalau kita itu mengambil yang paling rendah dari satu surah Al-Quran, yaitu ya surah Al-Kautsar. Itu dasarnya dia. Ya, tapi kalaupun kita mau kasih lengkap, tidak ada masalah. Ya, makanya saya tidak usahlah kita kaku memahami seperti itu, Pak Di. Jadi, ya saya biasa kalau memang imam sudah baca di depan, kulanjutkan saja dalam hatiku. Ya, terkadang juga aku pakai begitu. Tapi kalau kita lambat, jangan makin banyak. Jangan tuh sujud di bawah orang baru kita masih baca di atas. Tidak usah lagi. Ya, saya kira begitu, Pak Di. Ya, itu biasa diajarkan orang yang seperti itu. Saya belum juga. Saya kira demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fa'alna wa faqina. Allahumma fi dzunubana tahaqq.
Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqashshana wa qira'atana wa tammim taqsirana wa jami' ibadatina du'ana ya Allah ya mujib du'a. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim. Lana wa li walidayna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati. Subhana rabbina Al-Fatihah. Billahi taufiq wa hidayah wal irsyad. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.